Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Hidayatullah. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada video kali ini, ya, saya akan membahas tentang analisis bentuk investasi, di mana investasi ini sangat bermanfaat atau investasi ini tuh memiliki banyak manfaat dan berguna untuk menampung hidup kita ke depannya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk pertama saya akan menjelaskan apa itu investasi. Jadi investasi itu adalah penanaman modal dalam jangka panjang untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi investasi ini ibaratnya kayak nabung, cuma dia bertambah. Tabungnya itu bertambah, nggak kalau nabung kan segitu-segitu aja gitu. Nabung kita yang nambahin sendiri, tapi kalau investasi ini dia bisa bertambah dengan sendirinya. Nah, ini tuh melibatkan pembelian aset seperti saham, properti, atau emas dengan harapan nilainya itu akan meningkat seiring waktu. Nah, ini bedanya investasi dengan nabung. Kalau investasi itu dia bisa meningkat seiring waktu dengan sendirinya. Jadi kalau nabung ya segitu-segitu aja gitu dengan yang sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Nah, terus dia memberikan pendapatan pasif seperti bunga dan dividen. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya dari investasi? Yang pertama yang melawan inflasi, dia investasi ini membantu uang Anda tetap memiliki nilai daya beli yang sama atau lebih besar. Berbeda dengan nabung yang tadi udah dibahas, yang nilai uangnya bisa tergerus inflasi nih. Jadi dia akan ibaratnya ya, dia akan sama lah mata uangnya itu nggak bakal tergerus oleh inflasi. Nilai daya belinya itu akan sama seiring waktu gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada mencapai tujuan finansial. Jadi investasi ini dapat mempercepat tercapainya tujuan seperti membeli rumah, kendaraan, menikah, atau dana pensiun nih. Ya, karena dengan keuntungan yang didapat dari investasi tadi bisa mempercepat kita untuk membeli membeli atau untuk tercapainya tujuan kita ke depannya gitu. Lalu yang ketiga ada membangun kekayaan. Di sini melalui investasi, uang Anda itu bisa berkembang dan berpotensi menjadi lebih besar nilainya di masa depan. Terutama jika memanfaatkan kekuatan bunga majemuk atau compounding. Ya, pastinya dengan kita investasi, lama-kelamaan akan naik nilai dari investasi kita. Nah, itu akan ya membangun kekayaan di masa depan nanti. Lalu yang keempat tuh ada mendapatkan penghasilan pasif. Jadi beberapa jenis investasi seperti saham itu bisa memberikan pendapatan tambahan berupa dividen yang bisa digunakan untuk biaya hidup atau tujuan lain nih. Lalu yang terakhir dia mempersiapkan masa pensiun kita nih. Jadi investasi adalah cara yang paling efektif untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah kita pensiun. Karena dana yang dibutuhkan akan sangat besar nih untuk kehidupan pensiun kita. Jadi investasi ini sangat disarankan lah untuk mempersiapkan masa pensiun. Namun jika ingin investasi, kita harus menggunakan dana yang nggak kepake ya, bukan yang buat sehari-hari gitu. Kita harus punya dana sisa untuk melakukan investasinya, jangan memaksa dengan menggunakan dana yang kita pakai sehari-hari. Nah, lalu selanjutnya nih ada apa saja sih jenis dari investasi, teman-teman? Di sini ada banyak jenisnya. Yang pertama itu ada deposito, teman-teman. Deposito ini tuh simpanan berjangka di bank dengan tingkat bunganya itu tetap dan periode pencairan tertentu. Deposito ini tuh kayak nabung, tapi kita nggak bisa sewaktu-waktu ngambil, ada periode tertentunya gitu. Ngambilnya kita ada waktunya, sesuai waktu yang kita ajukan ya. Misalnya kita deposit 6 bulan ya kita bisa ngambilnya setelah 6 bulan itu. Tapi dia ada bunganya, jadi setiap bulan bakal naik sesuai bunga yang didapat. Lalu ada emas, di sini investasi aset fisik yang nilainya cenderung stabil dan dapat memberikan perlindungan dari inflasi. Nah, kalau teman-teman pengen yang
berupa fisik nih yang biar nggak mungkin nggak percaya kalau yang nggak ada fisiknya gitu. Bisa nih teman-teman investasi emas karena dia aset fisik ya. Terus nilainya juga stabil jadi resikonya nggak terlalu besar untuk investasi gitu. Dan juga dia memberikan perlindungan kita dari inflasi nih. Lalu yang ketiga ada saham nih. Bukti kepemilikan perusahaan yang memberikan potensi keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain dan dividen. Namun juga berisiko tinggi. Kalau ini ya kita kayak beli saham suatu perusahaan gitu. Dan risikonya tinggi sih. Sesuai saham perusahaannya bisa naik bisa turun. Risikonya lebih tinggi dibanding emas tadi ya. Lalu yang keempat ada obligasi. Ini surat utang yang ditertibkan pemerintah atau perusahaan memberikan pendapatan berupa kupon atau bunga. Lalu ada reksadana. Ini wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Lalu yang ke-6 itu ada properti. Ini investasi aset fisik seperti rumah, apartemen, atau ruko dengan potensi keuntungan dari kenaikan nilai aset dan pendapatan sewa. Nah ini juga properti ini bentuk fisik juga nih. Kayak bisa beli rumah di kota, tengah kota, atau apartemen di tengah kota, atau ruko. Nah itu pasti nilai jual dari rumah itu akan naik terus tiap tahunnya. Jadi ini properti salah satu investasi yang minim resiko juga sih. Dan ya ada bentuk fisiknya gitu. Terus lalu ada peer-to-peer lending. Jadi ini meminjamkan dana kepada individu atau UMKM melalui platform digital dengan imbal hasil dari bunga pinjamannya. Lalu yang terakhir ada cryptocurrency nih, yang lagi viral di zaman zaman sekarang ya. Mata uang digital yang memiliki potensi keuntungan sangat tinggi, namun juga fluktuatif dan berisiko tinggi nih. Nah, jadi kripto ini dibalik keuntungan yang tinggi ya, risikonya juga tinggi ya teman-teman. Ini lagi rame nih di kalangan sekarang. Lalu saya akan mereview teman-teman sebuah aplikasi ya untuk kita investasi. Saya akan memberikan contoh untuk investasi emas dan investasi reksadana ya teman-teman. Ya atau saham deh, investasi saham. Nah teman-teman, jadi untuk aplikasi yang saya gunakan di sini saya menggunakan aplikasi Dana teman-teman, e-wallet Dana. Jadi di Dana itu tuh kita bisa melakukan banyak hal teman-teman. Bisa beli emas, bisa reksadana, bisa obligasi dan lain-lain. Nah, misalnya di sini kita akan investasi emas ya teman-teman di aplikasi Dana ini. Nah, di aplikasi Dana ini tuh sini ada dia akan memberitahu total emas yang udah kita beli atau yang udah kita investasikan. Lalu di sini ada nilai tabungan dari emas kita. Lalu ada di sini ada grafik harga belinya teman-teman nih. Grafik harga beli terus juga ada grafik harga jualnya. Sini ada 7 hari terakhir, sebulan terakhir, 3 bulan terakhir. Nah, sekarang lagi agak turun emas ya. Belum stabil lagi dia. Nah, di sini harga jual terbarunya itu ada 2,2 juta 2,203.699 per gramnya dan harga belinya itu ada 2.278.851 per gram. Dari situ ada di dana ini ada dilindungi dana protection jadi jaminan tuh 100% uang kembali saat ada kendala transaksi dan proteksi kerahasiaan data pribadi. Jadi investasi emas di dana ini ya aman lah karena ada proteksi dari dananya sendiri. Lalu ada jaminan emas fisik, kepemilikan emas yang pasti dijamin karena bisa dicetak dan menjadi emas batangan. Nah, jadi bila kita investasi emas di sini tuh bisa kita jadikan emas fisik gitu, emas batangan, berupa emas batangan. Lalu di sini ada investasinya aman dan terpercaya. Jadi pembelian emas didukung treasury yang diawasi oleh Bapeti dan dijamin oleh ICH. Jadi
sudah diawasi oleh Bapeti, jadi dijamin aman lah ya teman-teman. Nah ini juga ada notifikasi nih, atur notifikasi untuk tahu info. Jadi bila harga emasnya sesuai nih dengan yang kita inginkan, nanti ada notifikasi nih biar misalnya kita mau jual di harga 2,4, nanti kalau udah mencapai dia akan ngasih notifikasi ke kita gitu, biar kita bisa jual saat itu juga. Nah bila ingin beli emas dia tampilannya akan kayak gini teman-teman. Nah jumlah minimum pembelian emasnya itu 228 perak, jadi sangat murah ya. Kita investasi bisa dengan harganya 228 perak, itu sedikit sekali. Jadi dianjurkan nih buat anak yang mungkin yang masih SMP, yang duitnya belum banyak, bisa lah emas dulu biar lebih aman gitu. Biar investasinya emas aja dulu, karena juga minimumnya dikit ya, 228. Bisa kita beli 200 perak ya, beli nih. Nah, saya udah membeli 0,01 gram, dia 228. Di sini total emas saya naik menjadi 0,005 gram dan nilai tabungan emasnya jadi 1.101. Di sini untungnya belum kelihatan ya karena baru. Jadi selain emas juga di dana ini ya banyak, bisa ada reksadana. Tapi reksadana ya saya belum bisa karena oh udah bisa nih. Kalau teman-teman pengen reksadana di dana itu harus daftar dulu, dan dia butuh 1 hari untuk verifikasinya kayaknya. Butuh 1 hari. Nah, saya udah selesai kayaknya nih. Kemarin saya daftar dan sekarang udah bisa beli. Di sini ada produk reksadana, ada Star Fixed Income atas dana, periode rekomendasi 1 sampai 3 tahun, dan dari seterusnya 9,3% per tahunnya nih. Ada Star Money Market atas dana, ada saham, ada obligasi, ada pasar uang. Jadi teman-teman tinggal pilih mau beli yang mana. Saham periode rekomendasinya 3 tahun ke atas, teman-teman, terus kinerja seterusnya ya minus, dia minus 7,68% per tahunnya nih. Mungkin yang paling gede ya si obligasi ini ya teman-teman. Sini tuh ada di bagian reksadana ada total investasinya, ada berapa teman-teman udah investasiin. Di sini saya belum mulai ya, jadi masih nol. Selain itu ada obligasi juga teman-teman di dana ini. Nah obligasi ini harus daftar juga seperti reksadana. Tapi saya belum daftar jadi nggak usah, kita nggak usah review juga. Nah itu teman-teman dari review dari saya untuk pembelian emas dan reksadana di aplikasi dana ini. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan mereview aplikasi bibit, di mana ini untuk kita bermain saham, bisa juga untuk reksadana, obligasi juga bisa. Namun yang akan saya bahas di aplikasi ini yaitu untuk kita investasi saham. Nah, kebetulan untuk kita berinvestasi di aplikasi ini tuh pertama kita harus buat akun dulu, seperti biasa, seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Kita buat akun dan kita membuat upgrade dulu teman-teman, upgrade untuk si bibit ini ke bibit plus, dan itu butuh waktu karena verifikasi yang dilakukan tuh banyak. Untuk buat akun saya membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk verifikasi, dan untuk bibit plus saya membutuhkan waktu 7 hari. Sebenarnya bisa lebih cepat, nggak tahu kenapa saya agak lama untuk verifikasinya. Nah sekarang saya udah diverifikasi, udah bibit plus,
Jadi saya udah bisa membeli saham teman-teman dan saya sudah mencoba untuk membeli saham di sini. Saya udah deposit 100.000 dan saya membeli saham 4 lot, yaitu saham dari ini teman-teman, saham dari Doh nih. Doh atau dia era media sejahtera nama katanya. Dan saya membeli 4 lot tuh. Harganya 214 per lembarnya. Saya total investasi saya adalah 85.728. Saya baru hari ini ya beli sahamnya dan keuntungan yang saya dapat hari ini udah ada sekitar 1.472 rupiah, atau dia udah 1,47% ya teman-teman. Di sini saldo saya masih ada 14.000 nih, masih bisa untuk diinvestasikan lagi. Nah, ini ada pilihan saham-sahamnya teman-teman. Di sini ada yang trending nih, yang lagi trending dikasih diberitahu nih lagi naik. Saya top top dividen, metode Buffett, tumbuhan besar, yang rendah. Ini di watchlist nih, watchlist. Jadi bila dimasukin list ya akan muncul di sini biar teman-teman mungkin nggak susah mencarinya. Nah, bila teman-teman ingin membeli saham, tinggal teman-teman pilih mau saham apa yang dibeli, terus teman-teman tinggal ini tekan beli aja. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi ada saldo tradingnya nih. Nah, karena saya 14.000 saja saldo saya, sisa saldo saya nih. Jadi saya belum bisa beli nih. Karena harga di sini 675 dan kita harus beli satu lot minimal. Jadi ya nggak bisa. Nggak bisa karena satu lotnya di sini 67.000 teman-teman. Satu lot itu dia 100 lembar. Nah, jadi ini. Jadi kalau teman-teman mau pengen beli berapa lot, tinggal pencet beli. Nanti dia ada pendingnya gitu, nggak langsung kebeli. Sekitar bisa tadi saya beli setengah jam pendingnya, baru kebeli. Nah, ini nih. Di sini juga ada informasi dari setiap sahamnya teman-teman. Jadi setiap saat teman-teman mau beli sahamnya nih, teman-teman bisa lihat dulu informasi dari saham yang teman-teman yang beli. Di sini ada PE atau analis, terus ada PB, debt to equity, total cashnya, ada dividen, terus ada NPM quarternya, total debt-nya, market cap, terus ada analisa pembelian. Saya ada rasionya, state-nya, price-nya, saham terkaitnya juga ada. Ini ada grafik grafik saham hari ini gitu. Nah, ini dia naik pesat nih teman-teman dari 500 500-an jadi 600-an ya per lembarnya. Nah, ini seminggu yang lalu nih. Seminggu yang lalu dia dari 200-an, hari ini udah jadi 600-an ya teman-teman. Cukup pesat naiknya. Ini 3 minggu yang lalu, gak jauh beda lah dari yang seminggu yang lalu. Nah, ini dari tahun tahun kemarin nih. Dia dari 58 rupiah jadi 600, sekarang jadi 675 rupiah. Saya ada 1 tahun yang lalu, dan ini terakhir ada 3 tahun yang lalu teman-teman. Nah, ini sepertinya saham baru, jadi dia hanya 3 tahun yang lalu. Kalau saham-saham yang lain tuh bisa ada yang 5 tahun, seperti saham ini yang 5 tahun yang lalu nih. Nah, jadi itu saja teman-teman review untuk aplikasi Bibit ini. Bila teman-teman tertarik, silakan dicoba jika ingin berinvestasi saham di Bibit ini. Sekian untuk reviewnya. Terima kasih. Nah, jadi itu saja review dari kedua aplikasi yang tadi sudah saya review. Jadi nih teman-teman mau pilih Dana atau Bibit nih. Nah, sebenarnya dua-duanya tuh bagus, tergantung tujuan kitanya. Yang penting dari investasi itu konsisten dan pahami resiko setiap produknya nih. Nah, jadi itu dia review singkat.
yang tadi tentang beli emas di dana dan beli reksadana di bibit. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, dari pembahasan kita juga bisa disimpulkan bahwa setiap jenis investasi itu memiliki karakter, tujuan, dan risiko yang berbeda. Emas cocok untuk penyimpan nilai jangka panjang karena stabil, sementara reksadana, baik pasar uang, obligasi maupun saham itu cocok untuk tujuan keuangan yang ingin bertumbuh dengan berbagai tingkat resiko. Jadi tidak ada investasi yang paling benar atau paling sempurna, teman-teman. Yang terpenting itu adalah memilih instrumen sesuai tujuan keuangan, jangka waktu, dan kenyamanan kita terhadap risiko. Dengan memahami cara kerja, keuntungan, dan kekurangannya, itu kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan terarah dalam membangun masa depan finansial kita. Nah, itu saja kesimpulan dari saya terkait analisis bentuk investasi. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.